Jazakallahu khair. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ghamara safwata ibadih bila ta'ifi taksisin taulan wa amtinana wa allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana wa naza'al ghilla min sudurina fadilna fid dunya asdiqa wa ikhwana wa fil akhirati rufaqa'a wa khillana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin qaulan wa fi'lan wa adlan ila yaumil qiyamah. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin bi qawlihi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Sahabat-sahabatku jamaah kajian Sahdina Mania yang mencintai dan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah hari ini bisa berjumpa kembali, bertatap muka dalam kajian Ramadan ya. Ini udah kelihatan puasa beneran kalian. Wajahnya udah kayak lampu yang sakaratul maut itu ya. Jadi alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali, dan ini merupakan satu kenikmatan yang Allah berikan pada kita di tengah segala keterbatasan ya, karena berpuasa kita tidak makan, tidak minum, tapi ternyata itu semua tidak menghalangi kita untuk tetap semangat bertolabul ilmi, menimba ilmu, dan ini merupakan ciri bahwa Allah masih menghendaki kebaikan pada kita. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan pada dirinya kebaikan, artinya Allah jatuh cinta kepadanya. Yufaqih, Allah akan merobek jantungnya dan meletakkan di dalamnya magnet cinta untuk mencintai daripada yang namanya kajian-kajian ilmu agama. Ya, maka di tengah keterbatasan kita, alhamdulillah teman-teman, kita akan melanjutkan kajian rutin kita. Nah, kemarin kita membahas tentang pembatal ibadah puasa dan pengecualian-pengecualiannya. Nah, hari ini kita bicara tentang ahkamul muftirin, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan orang-orang yang membatalkan ibadah puasa. Yang membatalkan ibadah puasa terbagi menjadi dua. Hati-hati ya, ini anak beranak nanti model kayak mapping gitu dia. Jadi ada dua. Yang pertama batal dengan tanpa uzur. Yang kedua batal dengan uzur. Adapun batal tanpa uzur, teman-teman, yang pertama ya, dia wajib hukumnya atau apa namanya, melakukan suatu dosa besar, bahkan maha besar. Kenapa? Karena ini rukun Islam ya. Puasa Ramadan ini rukun Islam. Jadi hati-hati, jangan sembarangan. Dan berkaitan dengan qadha, tetap wajib qadha. Ya, tetap wajib, diwajibkan baginya qadha. Nah, cuman problemnya yang paling mengerikan yang terakhir, dia diwajibkan untuk taubatan nasuha, karena ternyata meninggalkan rukun Islam itu jauh lebih menjijikkan daripada perbuatan zina, perbuatan khamar, perbuatan judi dan lain sebagainya. Ini yang mungkin teman-teman harus garis besari itu. Ya, ternyata jauh lebih menjijikkan bahkan daripada perbuatan yang selama ini mungkin kita anggap udah wow, ternyata meninggalkan rukun Islam. Itu sebegitu teman-teman. Walaupun boleh memang ada kewajiban qadha, tapi qadha itu bukan serta-merta kayak teman-teman utang 100.000 bayar 100.000 lunas. Enggak teman-teman, itu akan dihisab itu. Ya, akan dimintai pertanggungjawaban sampai Anda bertaubat taubatan nasuha. Jadi bahkan Nabi mengancam ya, man aftara yauman min Ramadan, barang siapa yang membatalkan puasa sehari di bulan Ramadan min ghairi udhrin, tanpa adanya udzur, maka kata Nabi lam yaqdi saumah, dan tidak akan bisa dia menggantikan puasanya tadi, wa in shoma dahra kullah, walaupun dia mengqadhanya selama 1 tahun. Jadi walaupun sampai 1 tahun antum qadha puasanya itu nggak ngefek.
Ya, maksudnya dari sisi keutamaan ya. Jadi artinya dari situ menunjukkan ini nggak sembarangan. Sekarang kita lihat enak betul orang-orang itu ya. Saya tuh dari tadi tuh lewat mana aja Ustaz tadi ya. Pertama tadi lewat RDMP. Makan pinggir jalan kayak enak betul, nasi kotakan itu. Santai aja pinggir-pinggir jalan tuh, ya Allah, es teh yang seger itu. Iya kan? Saya tuh mohon maaf loh, ya kadang-kadang kasihan sama mereka itu. Ya mereka tuh kerjanya berat, gajinya nggak seberapa, 3 juta gitu. Tapi kerjanya ngeri. Ya makanya saya kasihan. Cuman dalam hati saya tuh buat teman-teman ini renungannya, ya kalaupun kita menderita ya cukup di dunia aja lah. Jangan menderita sampai di akhirat juga gitu. Makan itu udah nggak ada malu-malu. Coba kalian ke belakang RDMP situ. Nah, habis itu Ustaz ke Lanal tadi kan. Ini rute saya tadi. Dari Lanal saya ngisi pengajian masuk lewat pelabuhan Ai lagi. Tahu pelabuhan kan? Orang betul-betul asli ya kayak orang makan, ya Allah ya, terbuka, bukan walaupun judul ditutup apa, orang terbuka makannya santai gitu, makan jagung kayak gini-gini pinggir situ ya. Nah dari situ teman-teman yang berbahagia, ya Allah, jadi ngelihat kayak apa ya gitu ngejelasinnya itu ya. Maksudnya ini loh akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya kayak gitu. Nanti sholat Idul Fitri paling depan itu. Nyebelin gak sih? Ya teman-teman yang berbahagia, yang dirahmati Allah, puasa dong 30 hari. Ya baru nanti rukunya paling depan, itu masih wajar. Rukunya nggak kena terabasan tol kan punya saya kan. Ya, jadi teman-teman yang dimuliakan. Gitu teman-teman yang dirahmati Allah. Jadi ngeri. Itu satu ya, meninggalkan puasa tanpa udzur. Ya naudzubillah. Kalau orang Sadina sampai ada nggak puasa itu betul-betul Bang. Jangan dibunuh, jangan pegangin, tak gelitikin sampai mati itu ya. Orang kerjanya di syariah nggak puasa. Baik, tuh satu. Yang kedua adalah batal dengan udzur. Nah, batal dengan udzur terbagi lagi menjadi 2. Ada yang udzurnya mewajibkan batal, ada yang udzurnya tidak mewajibkan batal. Artinya pilihan. Udzur yang mewajibkan batal. Contohnya apa? Mewajibkan batal bukan sakit. Orang sakit tidak batal juga tidak apa-apa. Haid dan nifas. Yang haid dan nifas itu wajib batal. Dia nggak punya pilihan tuh. Bahkan beberapa ibu-ibu sering saya bilang kalau lagi haid, terasa haid, keluar haid, maka minimal batalkan puasa. Sebenarnya dengan haid aja udah batal sih sebenarnya puasanya. Cuman ini untuk dalam rangka memastikan, meyakinkan, ya, dalam rangka memastikan dan meyakinkan bahwa aku batal begitu. Maka ketika haid ambil air minum segelas. Ya cukup ngambil apa namanya misalnya kue sesendok, ya sendok semen ya. Ya minimal memastikan kalau aku hari ini nggak puasa. Kenapa? Karena orang haid itu haram berpuasa. Itu sama aja kayak kita Idul Fitri itu. Kenapa disunahkan makan sebelum berangkat? Supaya memastikan kalau kita nggak puasa. Kalau di Idul Fitri kita makan dulu baru berangkat. Kalau Idul Adha berangkat dulu baru makan. Ya begitu. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, kalau orang Sadina gimana? Makan dulu tidak berangkat-berangkat. Jadi gitu ya. Teman-teman yang berbahagia, itu tadi untuk kaitan dengan yang Ustaz sampaikan. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, itu tadi berkaitan dengan ngomongin apa tadi itu? Wajib batal. Haid sama nifas. Ya walaupun Betty, apa Betty kemarin? Beda tipis. Jam 6.15 adzan, jam 6 tepat terasa ada yang goyang-goyang di bawah. Wajib batal. Ya Allah Pak Ustaz tinggal 15 menit batal. Wajib qadha tat, ya iyalah wajib qadha. Nasibku tat, derita Allah. Maksud itu yang haid kok aku yang mikir ya. Yang begitu aturannya Mbak. Padahal tinggal 15 menit lagi sudah ada. Ya jadi sekali lagi
teman-teman yang berbahagia itu untuk wanita haid. Pak Ustadz, apa hukumnya pakai obat-obat penahan haid itu? Ya, saya kalau ditanya gitu jawaban saya boleh. Kenapa boleh? Ya karena nggak ada larangan. Ya boleh, cuma tetapi hanya saja kalau Anda bertanya lebih afdal mana, saya bilang lebih afdal yang natural. Penghulunya surga Bunda Aisyah saja, beliau haid itu kan biasa aja, dan Allah tidak mungkinlah mendolimi perempuan. Inilah udhi'u amala amil minkum min dzakari wa untha. Aku tidak akan menyanyiakan amalan kalian satu di antara lainnya, dari laki-laki maupun perempuan. Ya, aku tidak akan menyanyiakan dari laki-laki maupun perempuan. Ada bahasa perempuan. Jadi artinya tidak mungkin lah Allah itu mendolimi perempuan. Ya, sehingga berangkat dari situ teman-teman yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami mempertegas kembali ya berkaitan dengan apa yang Ustaz jelaskan tadi. Jadi kesimpulannya bahwa haid boleh menggunakan obat, tetapi andai kata pilihannya bagusan mana, saya akan katakan lebih bagus untuk tidak menggunakan obat-obatan dan normal aja seperti biasa. Tapi orang berangkat haji umrah itu gimana? Itu beda. Itu namanya urgen. Kenapa urgen? Karena kalau zaman dulu Aisyah pernah haji haid. Kata Nabi apa? If'ali kulla syai'in illa at-tawaf. Lakukan semua amalan haji normal Aisyah kecuali tawaf. Jadi Aisyah waktu itu nungguin semuanya udah tuntas, tinggal tawaf aja. Beliau nungguin haidnya berhenti baru beliau tawaf. Tapi kalau kita kan nggak bisa, terbatas dengan tiket. Iya kan? Artinya ada waktunya. Kan tidak mungkin ting 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 diberitakan bahwa pesawat Garuda dengan nomor penerbangan 721 tujuan Jakarta mengalami keterlambatan selama 1 minggu dikarenakan salah satu penumpang ada yang sedang haid. Ting 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 ting. Tidak mungkin, tewas semua orang-orang nungguin perempuan haidnya. Jadi seperti itu. Maka berangkat dari situ teman-teman, itu kondisinya urgent, beda. Tapi kalau dalam kondisi di mana kita masih bisa memilih, ya jawaban Ustadz sama kayak tadi. Ya kalau bisa jangan, ya. Kalau bisa jangan. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, itu tadi mengenai tentang poin yang Ustadz sampaikan tentang wajib batal. Nah, kemudian yang kedua, boleh batal. Nah, ini agak panjang pembahasannya. Untuk yang boleh batal terbagi menjadi 3 bagian. Terbagi menjadi 3 bagian. Ya, yang pertama boleh batal dan wajib baginya qadha. Yang kedua boleh batal dan wajib baginya fidyah. Dan yang ketiga boleh batal dan dia GJ. GJ apa? Gak jelas. Sama kayak kalian di jemaah GJ, ya? GJ. Kok nggak waras sembarangan? Untuk anak kecil, kalau tuaan dikit ketendang memang sudah. Jadi teman-teman mau kubuli takut trauma ya, masih kecil soalnya. Jadi teman-teman yang berbahagia, GJ maksudnya nggak jelas, maksudnya hukumnya nggak jelas karena masih khilaf. Yang pertama tadi boleh batal dan wajib baginya qadha. Jumlahnya ada 2 orang, itu yang dikatakan Allah, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Dan barang siapa di antara kalian yang dalam kondisi safar atau di perjalanan, maka boleh baginya mengganti di hari yang lain. Maka 2 orang ini sakit dan safar boleh mengqadha puasanya. Dia boleh batal dan wajib baginya qadha. Yang pertama tadi, pertama sakit. Sakit itu nanti ada gambarannya juga, hati-hati ya. Ada sakit-sakit yang berat. Seperti contoh sakit yang kalau berpuasa bisa menyebabkan pada kematian. Atau minimal cacat permanen. Yang kayak begitu wajib batal puasanya. Kalau dia ngotot, ya mohon maaf teman-teman, bukan mati syahid. Itu mati sangit. Ya. Alias mati sakit.
Nah, kenapa? Karena memang pada hakikatnya kalau kita pelajari itu menzalimi diri sendiri. Islam tidak pernah mengajari Anda menyakiti diri Anda sendiri. Ini yang perlu digarisbawahi. Kalau emang sakitnya udah sampai selevel itu ya batal aja. Tuh maksudnya begitu teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya lagi sakit yang kedua adalah sakit yang ringan. Seperti contoh sakit apa? Kamu nggak puasa, sakit panu Pak Ustaz. Kecuali kalau panunya udah stadium 4 dengan ketebalan 4 cm. Itu bukan panu, tuh kayak keju itu ya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, nah itu maksudnya. Jadi panu itu nggak masuk. Sakit apa? Sakit hati Pak Ustaz. Ditinggalkan oleh kekasihku. Makanya Ustaz bilang, makanya fokus. Jangan cari cewek cuma tampang manis. Karena yang manis aja belum tentu setia, tapi yang setia udah pasti manis. Nggak usah sedih, ayo kita ngopi. Karena ngopi itu candu. Mengajarkan kita beratnya menunggu, manisnya merindu. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ya, ini jadi pembelajaran untuk kita bersama sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala kulli hal, teman-teman yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya itu ya begitu ya, seperti itu. Kalau udah dehidrasi begini nih ya, mulai ngelantur dia kan. Jadi kesimpulannya orang sakit. Nah, sakit yang punya pilihan yang mana? Sakit yang tidak menyebabkan kematian, tidak menyebabkan cacat permanen, tapi akan memperlambat proses kesembuhan atau bahkan memperburuk keadaan. Contoh, sakit apa misalnya? Demam biasa. Orang demam biasa itu kalau dia, mungkin kalau dia mau batal, minum obat selesai. Tapi kalau dia misalnya nggak minum obat ya sembuh juga, nggak sampai mati gitu. Tapi paling nggak kan agak lama sembuhnya. Kalau zaman dulu kan sakit demam tuh mana ada kita pakai paracetamol tuh nggak ada. Demam zaman dulu itu teman-teman, ya, Indomie rasa kare, dipotong lombok tipis-tipis, ingat kan? Sawi, kecap manis, kecap asin, telurnya setengah mateng, kuningnya lumer gitu kan? Ada sawinya, diceplok telurnya. Kemudian diperas jeruk nipis yang kecut itu. Udah itu aja makan panas-panas, pedes-pedes. Minumnya teh panas. Tutupin pakai selimut, keringetan, bangun-bangun di alam barzakh. Ya. Jadi bukan, maksudnya bangun-bangun udah sembuh, udah enteng. Nah, enaknya. Udah ringan badan, tidak ada demam lagi. Zaman dulu begitu. Jadi obatnya cukup makan Indomie rasa kare. Ya, seperti itu teman-teman. Kalau udah lapar gitu emang kecoa aja kayak kurma ya. Luar biasa. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jadi pembelajaran untuk kita bersama, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya lagi, tadi ngomong apa Ustaz tadi ya? Tentang sakit yang diperbolehkan tadi ya. Terus kalau sudah. Sekarang yang kedua safar. Nah, kalau kita bicara tentang safar, perjalanan. Ini safar yang gimana Pak Ustaz? Safar yang memperbolehkan kita untuk melakukan jamak qashar. Jadi jarak minimumnya kurang lebih sekitar 2 marhalah. Ya. 2 marhalah itu teman-teman yang berbahagia kurang lebih sekitar 4 burut. Ya. 4 burut, sabar. 4 burut itu sekitar 16 farsah. Ya. 16 farsah. 2 marhalah. Ya. Nah, 2 marhalah itu kan 4 burut. Jadi 4 burut itu sekitar 16 farsah. Nah, gitu baru betul. Berapa kilo Tat? Ya tergantung, sekilonya 15.000.
Jadi teman-teman, berapa kilo? 8,704 km perjalanan. Ya. Jadi 88,704 itu perjalanan Balikpapan Samarinda masuk. Jadi ke Samarinda udah boleh untuk batal puasa, boleh. Karena kita ngomong boleh dulu nih, boleh. Yang penting pokoknya melewati Safar dan tidak memandang capek. Balikpapan Penajam itu capek, naik speed pental-pental kita, ya kan? Tapi tetap nggak boleh. Kenapa? Karena Penajam dekat. Tapi mohon maaf, misalnya contoh Balikpapan Surabaya, kelihatannya jauh banget, tapi kalau kita naik pesawat kan, nih, tidak ada rasanya. Di bandara naik ber-AC, naik pesawat ber-AC, turun dijemput ber-AC, di mana susahnya? Tidak ada. Nah di sini teman-teman, apa boleh dia melakukan batal puasa? Boleh. Kita ngomong boleh, boleh. Nah sekarang kalau kita sudah ngomong boleh, baru kita ngomong lain lagi. Mana yang lebih afdol? Apakah batal apa tidak? Ada sebuah hadis, nanti teman-teman yang menyimpulkan sendiri ya. Ada sebuah hadis itu menceritakan Nabi lagi jalan sama sahabat Jabir. Ketika Nabi lagi jalan dengan sahabat Jabir, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu Nabi Muhammad melihat ada orang lagi dikelilingi, ya, dikelilingi sama apa itu namanya, sama orang-orang banyak gitu. Nabi bilang, kenapa itu? Rajulun shaimun fi safar ya Rasulullah. Ya, itu beliau orang yang sedang safar di perjalanan. Nah teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi bilang apa? Laisa minal birri asyamu fis safar. Bukan bagian dari kebaikan orang-orang yang melakukan puasa di perjalanan. Jadi orang yang puasa di perjalanan itu bukan perkara yang baik. Berarti menurut Anda, berdasarkan hadis ini, orang yang safar batal itu, orang yang safar melanjutkan puasa itu bagus apa enggak? Jadi lebih bagus batal apa enggak? Berdasarkan hadis ini. Belum selesai. Nabi di perjalanan bersama Ibnu Rawaha. Semuanya batal. Nggak ada yang puasa kecuali Nabi dan Ibnu Rawaha. Dan Ibnu Rawaha ini terkenal sebagai orang yang sangat-sangat apa istilahnya, sangat-sangat ahli puasa. Loh, sahabat batal, Nabi enggak. Perilaku Nabi dengan perilaku sahabat lebih afdal mana? Berarti kalau gitu lebih afdal batal apa enggak? Lebih afdal enggak. Oh iya kan Nabi tadi kan nggak batal, sahabat batal, berarti kan lebih afdal mana? Iya, Nabi tadi batal apa enggak? Nah, kan berarti hadis ini kayak nabrak gitu maknanya. Nah, kalau kalian bingung, Ustaz jelaskan. Kalau enggak juga nggak apa-apa, tampaknya nggak bingung. Kemudian berikutnya, udah bingung pakai bangga lagi. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kami pertegas kembali ya, dari apa yang Ustadz jelaskan tadi. Jamaah yang dimuliakan Allah, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita cukupi sekian dulu. Mudah-mudahan bisa diambil manfaat dan diambil hikmah. Jadi kesimpulannya, gimana menggabungkan dua hadis tadi teman-teman? Ternyata para ulama begini cara menggabungkannya. Kalau safar tadi, yaitu safar yang sangat berat, yang kira-kira dengan safar itu membuat kita terbebani, maka lebih afdal kita batal. Maka tadi Nabi bilang bukan kebaikan safar di perjalanan, karena Nabi tadi melihat siapa tadi? Orang apa tadi? Orang yang pingsan. Makanya tadi Nabi bilang lebih afdal batal karena dia pingsan. Tapi ketika kita punya kemampuan, kayak tadi safar yang Balikpapan Surabaya tadi,
Kan kita mampu nih, nggak ngerasa apa-apa tuh. Capeknya di mana? Cuma duduk doang. Ya, teman-teman yang berbahagia, maka dalam kondisi begini lebih afdal lanjut. Ya, jadi jangan nanti dikit-dikit safar batal. Ya, dan safarnya pun tadi sesuai dengan yang saya sampaikan, sepanjang apa tadi? 88,704. Itu maksudnya begitu. Baik. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah berkaitan dengan orang-orang yang wajib fidyah. Nah, untuk orang-orang yang wajib fidyah jumlahnya juga ada 2. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan kepada orang-orang yang terbebani dengan ibadah puasanya, maka hendaklah dia membayar fidyah, makanan bagi orang-orang miskin. Ya. Nah, ini siapa yang terbebani itu, kata ulama ada 2 yang disepakati. Yang pertama adalah kai-kai yang sudah tua banget, yang dengan ketuaannya itu dia nggak bisa berpuasa. Jadi seorang nenek-nenek tua, nenek-nenek yang sangat tua. Loh, giginya saja waktu itu tinggal. Nenek ini suka hinggap di mana ya? Jendela. Sambil membawa burung kakak tua. Kenapa kalian jadi tahu perasaan saya? Luar biasa. Jadi teman-teman, itu nenek-nenek yang sudah tua banget. Maka nenek-nenek tersebut, teman-teman yang berbahagia, termasuk yang satu lagi, al-marid alladzi la yurja buruhu, sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Yang ngomong medis. Saya cirinya muda sih. Biasanya penyakit yang menyerang organ. Ya, organnya udah dirusakkan sama penyakit itu, otomatis dia akan stay di tempat. Ya. Jadi teman-teman yang berbahagia tidak akan geser, udah penyakitnya di situ aja. Adalah gagal organ, saya nggak mau nyebut ya, nanti takutnya ada yang pas sama gitu. Tapi yang jelas penyakit-penyakit tersebut, saya punya jemaah itu dia punya penyakit kalau nggak makan lebih dari 7 jam, badannya bergetar, bisa ngedrop masuk ruang ICU. Karena udah akut ya. Kalau dia misalnya malam-malam sendirian, akut. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu namanya akut udah parah, ya udah bisa, karena itu organnya udah rusak. Ya teman-teman yang berbahagia. Kemudian berikutnya teman-teman, atau seorang kai-kai tua yang sudah pikun. Kenapa 2 orang ini wajib qadha? Wajib fidyah, nggak wajib qadha. Padahal sakit kan juga udzur, perjalanan juga udzur. Nah ini kenapa yang ini kok kai-kai sama yang sakit permanen tadi nggak wajib qadha? Ngomong yang jelas, yang nanti benar ku puji, kalau salah ku caci memang. Alah, sabar gundulmu itu. Oh, itu yang mendolimi kok sabar itu. Yang ngomong sabar itu pihak ketiga. Itu sama kayak suami Anda dideketin cewek cantik, Anda marah-marah, dia sabar mbak, sabar. Oh, ku tampar memang mulutmu ya. Teman-teman, tadi ngomongin apa? Kenapa yang ini wajib qadha? Karena ya udzur yang ini tadi itu bisa hilang. Orang sakit bisa sembuh. Orang musafir bisa mau kilo jauh ya. Mukim. Jadi teman-teman mokel. Bawa sopo mbak, potonganmu sok kota-kota ngomongin mokel. Mokel itu bahasa kampung banget itu. Ini bahasa Jawa yang orang Jawa biasa aja belum tentu tahu itu. Iya. Jadi saya orang Jawa gitu, nggak ngerti dulu mokel itu apa, ternyata batal puasa. Itu bahasa kampung banget itu. Ya, jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tadi namanya musafir, bisa mukim. Udurnya bisa hilang. Nah, ini sekarang kalian praktekkan coba ke kai-kai. Mana bisa hilang udurnya?
Kai puasa Kai? Enggak cuy. Kenapa Kai? Enggak kuat. Umur Kai berapa? 99 cuy. Ya udah Kai gak usah puasa ya, karena Kai sudah tua. Dah, nanti dikodok aja kalau udah tahun depan ya. Kalau umur Kai udah 100 tahun. Iya, lebih nggak kuat, bego. Bebungulan. Gimana caranya mengkodok? 99 aja nggak kuat gitu kan. Nah, maka berangkat dari situ, teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah. Ya, kesimpulannya teman-teman, untuk Kai cukup bayar fidyah. Sakit permanen bayar fidyah, udah ketemu alasannya Bu ya. Karena memang udurnya tidak mungkin hilang. Itu maksudnya begitu. Kemudian berikutnya lagi, yang ketiga. Nah, ini yang GJ. Apa GJ itu Pak Ustaz? Gak jelas. Dan ini ada dua. Dan dua-duanya adalah perempuan. Karena perempuan itu memang GJ. Gak jelas. Ya. Tadi teman-teman, perempuan itu suka menyampaikan bahasa itu bahasa kode. Ya, non verbal. Pada laki-laki yang mikirnya pakai otak hanya bisa paham dengan yang verbal. Maka sering nggak ketemu. Oh iya, awal-awal menikah katanya indah pengantin baru. Mana saya bilang, pengantin yang nikmat itu kalau udah di atas 10 tahun. Kalau di bawah 10 tahun tuh bawahnya mau kelahi mulu. Karena masih terjadi belajar saling memahami. Loh, Ustadz itu istri nyuci piring kelontang. Berarti saatnya transfer uang bulanan. Cekling, kan kedengaran suara di HP-nya dia kan. Langsung nyuci jadi pelan begitu. Begitu. Baju kotor numpuk sekamar gak dicuci-cuci. Saatnya beli baju baru. Nah, iya, dibelikan baju baru. Jangan yang kotor, yang bersih direndam semuanya. Ya? Jadi teman-teman, kenapa? Ya tadi itu. Karena memang beda ya rasanya ya. Nah, laki-laki itu gitu. Perempuan suka ngasih kode, lakinya nggak paham. Lakinya cuek aja, selama kamu udah ngomong mana aku paham. Nggak bisa begitu mas. Ya, wanita memang diciptakan untuk dimengerti. Tapi problem terbesarmu, kamu nggak akan pernah bisa mengerti mereka. Itulah rahasia keajaiban wanita. Ya, beda kalau punya barang makin lama makin antik. Tapi kalau punya istri makin lama makin cantik. Oke. Baiklah. Nampaknya kalian memang betul-betul lapar ya. Nggak ada suara. Kalau pekan lalu itu masih nggak kayak orang puasa, masih rame. Wah kakak. Sekarang ketawanya tuh ketawa di hati gitu ya, kayak batin gitu ya. Nggak gerak, bodinya tuh nggak gerak. Kalau kemarin kan wah kakak. Berarti emang sekarang udah puasa beneran. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini menjadi pembelajaran untuk kita pertama. Oke, itu tadi ya mengenai tentang yang GJ, wanita haid, wanita hamil dan menyusui. Wanita hamil, bukan bapak-bapak yang menghamili. Poinnya adalah bahwa semuanya ulama sepakat bahwa wanita hamil dan menyusui boleh membatalkan ibadah puasa. Di titik ini semua ulama sepakat. Jadi wanita hamil menyusui boleh batal. Ya, karena itu memang bagian daripada udzur. Tetapi ulama berbeda pendapat dalam menetapkan ini. Kira-kira teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik, kita cukup sekian dulu. Mudah-mudahan bisa diambil manfaat, dan mari kita tutup dengan berdoa. Al-Fatihah. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, itu tadi ya teman-teman ya. Maka seperti yang saya sampaikan tadi, kesimpulannya bahwa hamil dan menyusui boleh batal. Namun beda pendapat apakah wajib qadha atau wajib fidyah.
Kenapa di sini tadi kompak, sini enggak? Karena di sini ada dalilnya spesifik. Sedangkan di sini tidak ada dalil spesifik. Karena enggak ada dalil spesifik, sebagian minoritas ulama kecil banget yang dikomandoi oleh Syekh Al-Albani mengatakan, disampaikan oleh Ibnu Abbas bahwa wanita hamil menyusui itu termasuk yang wajib bayar fidyah saja, tidak perlu qadha. Dan ini pendapatnya Syekh Al-Albani, pendapat yang minoritas dan lemah. Pendapat yang rajih, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat 4 mazhab Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad yang menyatakan bahwasannya wajib qadha. 4 mazhab kompak qadha semua. Kalaupun ada khilaf itu qadha saja atau qadha dan fidyah. Tapi kalau fidyah saja tidak adu. Pendapat yang minoritas ini nampaknya lebih terkenal di kalangan para ibu-ibu. Ya. Jadi Madura. Bu ambo tadi. Jadi lebih terkenal di kalangan mama ini. Kenapa Pak Ustadz? Ya karena memang mana yang lebih menikmatkan, yang lebih memudahkan, itulah mazhabnya ibu-ibu. No, wajib qadha. Wajib qadha. Kalau solusinya aja daripada khilaf. Karena ini rukun Islam. Ini masalah taruhan hidup mati nyawa agama kita. Ambil mazhab yang aman aja. Gimana Tat? Anda hamil menyusui, Anda bayar fidyah. Karena Anda nggak pernah tahu hidup Anda sampai kapan. Kalau ada gini, hamil nyusuin mati, hamil nyusuin mati. Berarti Anda kayak siapa di sini? Kayak kai apa kayak orang sakit? Kai, tidak ada kesempatan qadha. Iya, dengan fidyah Anda tadi berarti udah lunas. Tapi kan nggak semua orang begitu. Lebih banyak yang hamil nyusuin hidup. Maka yang begini nanti waktu hidup qadha puasanya. Dan ini pendapat 4 mazhab. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, kompak semuanya. Nah, disitulah yang Ustadz ingin luruskan, teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah. Ya, saya pertegas kembali. Itu wajib baginya teman-teman untuk mengqadha. Lah terus fidyahku tadi gimana? Tadi udah dibayar, anggap saja itu sedekah. Ya udah, dapat pahala, dapat ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik teman-teman, monggo silakan buat yang mau bertanya. Ini pernak-pernik tentang puasa udah kita tuntaskan. Nanti berikutnya pernak-pernik berikutnya tentang Lailatul Qadar, i'tikaf dan zakat fitrah. Nanti kita lihat mungkin kemungkinan i'tikaf dan zakat fitrah. Baik. Ada yang lain? Boleh di luar tema? Silakan. Ya. Ustaz, gimana cara mengkodok soal puasa yang dulu kan kita mungkin nggak pernah bayar itu, Ustaz, udah lama tuh nggak tahu hitungannya itu gimana? Jadi gini Mbak, tadi udah kita katakan tadi wajib qadha apapun alasannya. Maka kewajiban mengqadha diawali dengan menghitung jumlah harinya. Selupa-lupanya pasti ada pertimbangannya. Nah untuk itu dilihat aja kira-kira berapa. Nanti ketika udah ketemu angkanya baru ambil angka tertinggi. Ya, jadi kalau di dalam bab utang itu ambil yang tertinggi. Aku kemarin utang sholat seminggu apa 2 minggu ya? Seminggu apa 2 minggu ya? 2 minggu. Aku kemarin tuh nggak puasa sebulan apa 2 bulan ya? Sebulan apa 2 bulan ya? 2 bulan. Begitu aturannya. Kalau itu benar alhamdulillah. Kalau itu salah berarti kelebihan. Nggak apa-apa, itu kan sedekah, nilai pahala sunnah. Gitu. Bab utang. Pak Ustadz, aku utang Ustadz kemarin juta pada juta ya? Juta pada 2 juta. Oh iya, selama Ustadz juga lupa. Sama-sama lupa. Istriku 1 apa 2 ya? 1 apa 2 ya? Jadi teman-teman, kenapa gak digabungin aja? Ya kan, demi menolong janda-janda yang solihah. Jadi begitu.
Seperti itu, dan harus muda ya. Ya karena kalau tua ngapain ditolong, kalau sudah bisa mandiri. Justru yang muda-muda ini butuh perhatian dan kasih sayang. Oke, silakan ada yang lain. Tapi udah kejawab belum tadi? Angkanya dulu ditetapin ya. Setelah angkanya ditetapin, sudah dengerin dulu, belum selesai. Orang masih ngomong juga ya. Setelah angkanya ditetapin, baru kemudian dilakukan qadha. Normal, tidak ada penambahan apapun, baik penambahan hari maupun penambahan fidyah, tidak ada. Kata orang katanya ada, oh ini nggak puasa 2 hari, nanti kalau qadha bisa jadi sekian hari, tidak ada. Normal ya, Allah bukan pinjol ya yang suka mengkalipatkan hutang ya. Jadi silakan diqadha, nanti dicicil, kalau bisa sih berada di tahun yang sama. Tapi kalau emang udah kebablasan mau gimana lagi, berarti tinggal nambahin satu lagi, taubatan nasuha. Ngomong apa tadi? Makanya dengerin dulu. Ada yang lain? Ada yang lain? Kalian jawab aja, nggak ada, cuman kamu di hatiku gitu. Diskusi dari tadi nggak selesai. Itu kan ada perempuan itu yang kadang haidnya tuh nggak normal, Ustaz. Ya. Periodenya lebih panjang gitu, tapi kadang normal, kadang panjang itu. Kan itu kayak mungkin penyakit ya, kalau lebih panjang periodenya itu gimana hitungan puasanya? Tetap masuk haid. Aku nggak pernah lihat haid ya. Jadi teman-teman dengerin Ustadz ya, haid itu ada batasnya. Batas normal 7 hari, batas minimum 1 hari, batas maksimumnya 15 hari. Jadi batas normalnya 7 sampai 8. Tapi andai kata 7 8 berarti bersih. 9 10 11 12 bersih. 13 muncul darah lagi, itu masih haid hitungannya. Hitungannya masih haid. 13, 14, 15. 16 udah namanya darah istihadah. Istihadah itu berarti Anda udah bersih. Walaupun darahnya mengucur, Anda boleh sholat, Anda boleh puasa, bahkan boleh berhubungan asalkan suaminya tega. Ya, bercucuran darah guys. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, itu namanya istihadah, darah penyakit, dan Anda udah dianggap suci. Jadi hitungan maksimumnya di angka 15. Kalau masih di bawah 15, walaupun sempat mandek, tetap terhitung haid. Begitu. Ada yang lain? Silakan. Masih ada waktu, silakan dimanfaatkan. Silakan. Lima. Yakin tidak ada teman-teman? 5 4 3 2 1. Baik, jika memang tidak ada, kita cukupi ya. Mudah-mudahan bisa diambil manfaat dan hikmah. Semoga pelajaran kita hari ini membawa keberkahan untuk kita. Nanti kita bertemu lagi dalam pernak-pernik Ramadan berikutnya. Kemungkinan kita udah membahas tentang i'tikaf, karena untuk pekan depan itu berarti kita udah ada di tanggal 17 Ramadan. Udah memasuki hampir 10 hari terakhir pekan depan, bukan hari ini. Ya. Mudah-mudahan Allah berkahi kita, dan mari kita tutup dengan membaca doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan wa fi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika
سيدنا محمد في الأولين والآخرين في كل وقت وحين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين إن نسألك سلامة في الدين نسألك من الخير كل عاجل وآجل ما نعلم منهم ولا نعلم ونعوذ بك من شر كل عاجل وآجل ما نعلم منه وما لا نعلم اللهم افتح علينا فتوح العارفين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا المتابعة ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحانك ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Terima kasih, barakallahu fiik, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.